Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena berkat kemurahan-Mu saja, berkat pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami mampu melewati dan menunaikan segala tugas aktivitas kami. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Selebihnya dari riwayat Manasya, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Saudara yang dikasihi Tuhan, patung Hachiko di Tokyo, Jepang merupakan sebuah monumen yang dapat ditemukan di daerah Shibuya, sebuah distrik yang cukup padat. Kalau kita ke daerah ini, kita akan melihat sebuah patung seekor anjing yang sedang dalam posisi duduk. Hachiko adalah seekor anjing yang setia menunggu tuannya kembali dari pekerjaan. Dia menunggu di stasiun kereta selama 9 tahun tanpa mengetahui bahwa tuannya itu telah meninggal. Monumen ini dibangun untuk mengingat akan kesetiaan dari seekor anjing dan dimaksudkan untuk menginspirasi banyak orang untuk juga setia dan jangan kalah dengan kesetiaan seekor binatang. Kalau kebaikan dan kesetiaan seekor anjing saja bisa dikenang, apalagi kita manusia. Sikap dan tindakan kita selama hidup akan menjadi sebuah memori yang akan diingat oleh banyak orang. Cuma pertanyaannya, kenangan apa yang kita buat selama hidup? Apakah kenangan yang baik ataukah kenangan yang jahat? Dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 17 ini tertulis, selebihnya dari riwayat Manasya, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat ini mengakhiri catatan tentang pemerintahan Manasya, Raja Yehuda yang termasuk paling tidak setia dalam sejarah kepemimpinannya. Ia melakukan banyak dosa dan kekejian yang menimbulkan murka dan menyakiti hati Tuhan. Ia telah menyesatkan rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala, mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban, mencurahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, dan menentang Tuhan dengan berbagai aktivitas okultisme. Di ayat ini tertulis bahwa segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Sungguh sebuah tulisan memori yang tidak enak untuk dikenang oleh Manasya sendiri bila ia membacanya. Kita pun tidak akan merasa bangga bila membaca memori yang buruk tentang sikap hidup kita, dan tidak ada orang yang terinspirasi dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, penting buat kita untuk membuat sejarah kehidupan yang baik tentang diri kita. Amsal 10 ayat 7a berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Pertanyaan buat kita masing-masing, selama kita masih hidup di dunia ini, bagaimana kita mau dikenang nanti? Apakah kita mau dikenang sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan, atau dikenang sebagai orang yang jahat dan memberontak kepada Tuhan? Apakah kita mau dikenang sebagai orang yang setia, melayani sesama, atau sebagai orang yang menyakiti dan merugikan orang lain? Apakah kita mau dikenang sebagai orang yang hidup dengan tujuan yang baik, atau sebagai orang yang hidup sia-sia
tanpa tujuan dan penuh dengan keputusasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, tapi kita dapat memilih bagaimana kita hidup di masa kini dan masa depan. Kita dapat belajar dari kesalahan Manasya dan bertobat dari dosa-dosa kita. Masih ada kesempatan buat kita untuk menuliskan sejarah hidup yang baik dalam kehidupan kita. Taatilah firman Tuhan, ikutilah tuntunan Roh Kudus yang membimbing dan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan terpengaruh oleh dunia ini, tapi fokuslah pada hal-hal yang kekal. Gunakanlah waktu, talenta, dan semua karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya, dan jadilah berkat serta kesaksian bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami semua untuk menuliskan, mencetak sejarah kehidupan yang baik. Hidup, waktu, umur, dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup dengan tujuan yang baik. Kami mau mengerjakan visi panggilan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran. Kami mau taat, setia melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami dan tolong kami ya Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, tapi selalu hidup dalam kasih karunia-Mu dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selalu menuntun kami, firman-Mu menerangi jalan kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami bawa setiap permohonan doa kami. Biarlah Tuhan melawat dan menilik setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami berkat, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Berkatilah setiap bangsa yang ada di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.